Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilatul Rahmah dengan NIM 2400420 yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi diskusi kali ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang pertama yaitu Nur Imela Akila dengan NIM 240043031. Yang kedua yaitu Naila Rahwani Munifah dengan NIM 2400426. Lanjut saja kepada pemateri satu yaitu Nur Imela Akila. Kepada Imela dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Imela Akila dengan NIM 240043031 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh. Yang pertama yaitu ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini lahir sebagai Raden Maswewardi Soejaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Bapak ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Latar belakangnya sebagai anak bangsawan, memberinya akses pendidikan termasuk IELTS, sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan Slovia. Ketertarikan Ki Hajar pada jurnalistik membawanya bekerja sebagai wartawan di berbagai surat kabar. Setelah bergabung dengan organisasi Budi Utomo, ia kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Setelah pengasingan dan mulai mengajar di sekolah yang didirikan saudaranya, pada 3 Juli 1922, ia mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa, yang kini dikenal sebagai Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru itu harus menjadi teladan dalam kepribadian dan kerohanian, serta berperan sebagai pahlawan dan pembela bangsa. Filosofinya mengutamakan fungsi guru sebagai model keteladanan sebelum sebagai fasilitator pengajaran. Nama Hajar Dewantara ini mencerminkan peran sebagai guru yang mengajarkan kebaikan dan keutamaan. Guru yang efektif harus unggul dalam mengajar, membangun relasi dengan peserta didik, orang tua, dan komunitas sekolah, serta memiliki sikap profesional. Hal ini meliputi keinginan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan yang berkualitas dapat membangun kembali kebudayaan nasional yang terancam oleh kepentingan kekuasaan dan neoliberalisme. Yang kedua yaitu ada Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i ini lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 1899. Dia merupakan anak dari Javiah dan dibesarkan dalam keadaan sederhana setelah ditinggal ayahnya, yang bekerja sebagai penjaga gorengan pisang di Pontianak. Muhammad Syafi'i ini meninggal pada 5 Maret 1969 di Jakarta. Ia menerima gelar doktor kehormatan dari IKIP Padang, sekarang menjadi Universitas Negeri Padang. Pada tahun 1968, kontribusinya di bidang pendidikan. Pemikiran Muhammad Syafi'i tentang pendidikan dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya dan pendidikan yang diterimanya, termasuk di Sekolah Raja Bukit Tinggi. Ia terinspirasi oleh karya-karya tokoh besar seperti Dr. Cipto Mangunkusuman dan Dr. Dowes Dekker M. Syafi'i percaya bahwa pergerakan nasional Indonesia hanya bisa berhasil jika seluruh rakyat terlibat dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Ia menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan rakyat agar mampu berkontribusi dalam perjuangan. Dalam sistem pendidikannya, Syafi'i ini berfokus pada pengembangan kreativitas anak. Ia berpendapat bahwa semua ciptaan Tuhan memiliki sifat kerja yang menciptakan keselarasan. Oleh karena itu, pendidikan harus menekankan proses bekerja daripada hasil akhir. Ia juga mengembangkan metode pembelajaran kinestik
di mana keterlibatan tangan sangat penting dalam proses belajar. Konsep pendidikan Muhammad Syafi'i menekankan bahwa siswa harus belajar dan bekerja untuk mengembangkan keterampilan praktis dan intelektual. Ia berusaha untuk merombak sistem pendidikan di Sumatera Barat pada abad ke-20 dengan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan keterampilan, akademik, kerohanian, dan aspek kesiswaan dalam pendidikan. Baik, hanya itu materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Imela yang telah menjelaskan pemateri 1. Lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Naila Rahwani Munifah. Kepada Naila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahwani Munifah dengan NIM 2400426 sebagai pemateri 2 akan melanjut ke materi yang disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Ki Hajar Ahmad Dahlan. Ki Hajar Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan Indonesia yang mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912. Tujuan pendidikan Muhammadiyah bersumber dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam usaha penyelenggaraan pendidikan, Muhammadiyah ini berfokus pada pengembangan sekolah-sekolah yang tidak mengisolasi diri, berbeda dengan pesantren pada masa itu. Sekolah yang didirikannya itu yang pertama Al-Islamul Arqa pada tahun 1921, yang kemudian menjadi Horger Muhammadiyah School pada tahun 1923, dan diubah lagi menjadi Quick School Islam Titiur Adib Sing Elit, Setdu Eus Mod Tempor Insididut Ut Labor at Dolor Magne Aliku. Yang kedua, pada tahun 1924, sekolah tersebut memisahkan murid laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi Mu'allimin Muhammadiyah, yaitu sekolah guru Islam putra, dan Mu'allimat Muhammadiyah, yaitu sekolah guru putri pada tahun 1932. Yang ketiga, Taman Kanak-kanak Muhammadiyah Bustanul Atfal didirikan pada tahun 1926, dan Hizmet di Quran berdiri di Jakarta pada tahun 1923, di Kudus pada tahun 1926, dan di Aceh pada tahun 1928. Tokoh yang keempat itu Rahma El Yunusiyah. Rahma El Yunusiyah lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember tahun 1900 dan wafat pada tanggal 26 Februari tahun 1969. Ia adalah anak bungsu dari Syekh Muhammad Yunus, seorang Al-Qadhi, dan Rafi'ah, kakeknya Syekh Imaduddin, merupakan ulama terkenal dari tarekat Naqsyabandiyah. Rahma El Yunusiyah berperan penting dalam merintis pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.